Masih di Rosi, siap-siap pilkada serentak. Di bagian akhir ini, saya juga akan bicara soal salah satu isu strategis di pilkada, yaitu soal partisipasi pemilih di pilkada. Saya ke Pak Arief Budiman dulu. Pak Arief, lihat jejak pendapat Litbang Kompas edisi 30 November lalu mengatakan sebanyak 68,9 responden tidak mengikuti kegiatan pilkada. Lalu kalau kita sandingkan juga dengan indikator politik merilis survei tentang kemungkinan pemilih datang ke TPS, hasilnya adalah yang ragu datang ke TPS itu adalah 47,1%, yang mau datang itu adalah 40,7%. Memang tipis sih antara yang mau datang dan enggak, meskipun lebih banyak yang tidak mau datang. Tapi kalau kita lihat Litbang Kompas, 68,9% tidak mengikuti kegiatan kampanye pilkada. Bagaimana optimisme penyelenggara pemilu melihat kualitas partisipasi pemilih seperti ini? KPU sudah menetapkan target untuk partisipasi 77,5%. Betul. Yang maaf Pak Arief, yang menurut saya itu terlalu ambisius sih. Ya. Pemilu 2019 yang lalu banyak orang juga ragu dengan capaian partisipasi itu. Tetapi faktanya partisipasi mencapai 81,9% di pemilu 2019. Nah, kalau kita lihat tren partisipasi sejak pemilu 99, memang ada kecenderungan menurun sampai dengan pemilu 2009. Tetapi pemilu 2014 dan pemilu 2019 itu trennya naik di hampir semua jenis pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah. Nah, atas fakta-fakta itu, kalau kami tanya kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota, mereka menggunakan berbagai macam cara, strategi untuk mengajak pemilih tetap mau menggunakan hak pilih. Yeah. Nah, di masa pandemi, yang paling menjadi concern kita adalah untuk membuat pemilih tidak khawatir akan keselamatan mereka untuk datang ke TPS. Makanya protokol kesehatan itu kita terapkan sejak pemilih belum masuk ke TPS. Jadi mulai cuci tangan, menggunakan sarung tangan, kemudian menggunakan masker, area TPS dilakukan disinfeksi, sampai ketika keluar itu juga mencuci tangan itu kita sediakan. Nah, ini kenapa Pak Arief, kenapa saya bilang itu target yang ambisius? Kalau misalnya masanya biasa mungkin melihat tren kenaikan itu wajar, tetapi ini ada masa pandemi, ada kecemasan orang untuk datang ke TPS. Tapi kalau melihat optimisme penyelenggara pemilu dan memastikan betul di TPS dan selama menunggu protokol kesehatan itu bisa dijalankan dengan baik. Semoga pesan ini bisa diterima juga oleh masyarakat supaya mereka bisa berani datang ke TPS. Karena ini menyangkut kualitas partisipasi pemilih. Ya, dan kami tentu membutuhkan dukungan teman-teman media, Kompas TV, untuk menyampaikan kepada publik bahwa protokol kesehatan itu kita terapkan bukan hanya kepada penyelenggara pemilu, tetapi juga kepada pasangan calon dan juga kepada pemilih. Jadi mudah-mudahan semua bisa mematuhi ini, dan kalau semua mematuhi maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Baik. Terima kasih Pak Arief Budiman. Kita dapat pesannya, kita selalu kok di Kompas TV juga sosialisasi yang luar biasa supaya protokol kesehatan dijalankan. Terakhir Pak Janet, singkat saja, apa poin-poin apa sebagai hasil konsultasi publik tentang pilkada? Jadi terkait dengan hasil konsultasi publik tentang pilkada sebenarnya banyak Mbak Rosi. Tapi secara singkat saya ingin katakan, pertama tentang penerapan protokol kesehatan ini harus dilaksanakan. Ini konsul publik banget ya? Ya, kemudian ini yang dikhawatirkan oleh masyarakat. Sehingga dengan demikian masyarakat itu menyampaikan aspirasi agar benar-benar protokol kesehatan diterapkan dan pelaksanaan ditegakkan. Jadi siapa yang melanggar itu harus ada kena sanksi, sehingga benar-benar efektif. Dan apa yang dikatakan oleh Pak Arief tadi benar. Berikutnya mengenai ASN, netralitas. Sebenarnya peraturan sudah memadai. Namun kenyataan di lapangan, PPK itu tidak belum melaksanakan secara konsisten rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara. Nah, ini yang harus dikawal. Ketika ini sudah jelas ada pelanggaran,
KSN sudah merekomendasikan, ini ketika dilaksanakan mandek macet di pejabat pembina kepegawaian. Nah ini yang harus benar-benar diperketat pengawasannya. Betul, ya. Karena oleh tadi, KSN. karena tadi Pak Janet, Mbak Ratna Dewi juga mengatakan kan alasan kenapa sih pegawai negeri sipil atau ASN ini berpihak, karena mereka lihat ya udah hukumannya juga nggak berat-berat amat, so ya udahlah. Jadi ya kalau hukumannya nggak berat ya mari kita lakukan kesalahan bersama-sama. Apalagi ini menyangkut bertahan dalam perjalanan karir. Betul. Rasanya kalau misalnya sanksinya berat gitu dan kita tekankan sekali lagi, mereka justru bisa bertahan dan berkarya dengan baik di sebagai aparatur sipil negara dengan netral, rasanya mereka akan berpikir dua kali untuk jadi tim sukses calon kepala daerah. Bapak-bapak dan Ibu, terima kasih sekali. Terima kasih Dr. Janedri M. Gafar, terima kasih Bung Ali Safa, terima kasih Pak Arief Budiman, dan terima kasih Mbak Ratna Dewi Petalolo. Selalu menyenangkan bicara dengan Anda semua. Saya ingin mengingatkan jangan lupa untuk mengikuti laporan langsung Pilkada Serentak di Kompas TV hari Rabu tanggal 9 Desember mendatang mulai jam 7 pagi waktu Indonesia Barat. Pemilu adalah cara untuk kita mendapatkan pemimpin yang berkualitas hanya bisa dilahirkan dari pilkada tanpa kampanye hitam, tanpa politik uang, juga didukung dengan netralitas aparatur sipil negara, TNI dan Polri. Keberhasilan pemilihan kepala daerah juga tak bisa dilepaskan dari keikutsertaan publik untuk memilih. Terima kasih sudah menyaksikan Rosi. Saya Rosyana Silalahi, tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya.